kita ya, yaitu ngaji tentang tadabbur Al-Quran surat Al-Fatihah. Kemarin sudah kita bahas tentang surat Ar-Rahman atau ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Malam hari ini kita akan ngaji ayat yang keempat ya, yaitu Maliki Yaumiddin ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Maliki Yaumiddin ini ayat yang keempat kalau kita menggunakan pendapat Bismillah menjadi ayat surat Al-Fatihah, yang artinya Allah yang merajai hari pembalasan, Maliki Yaumiddin. Kalau membaca ayat ini Bapak Ibu, ini serasa kita itu apa ya, kayak lemes gitu. Karena Allah itu yang merajai, yang menguasai, yang memiliki hari pembalasan. Jadi kalau kita merenungi ayat ini Bapak Ibu, nanti kita di akhirat itu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Dia memiliki kuasa, memiliki kerajaan ya, pada hari kiamat. Jadi yang namanya raja Bapak Ibu, berarti kita itu hamba. Jadi Allah itu raja, Allah itu penguasa, berarti kita hamba. Bapak Ibu tahu hamba? Hamba ini apa Pak? Budak. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir Jailani itu dalam kitab beliau itu mengatakan begini, menyatakan begini kalau tidak salah. Jadilah kita itu seperti budak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau seperti mayat di depan yang memandikannya. Kira-kira kalau kita ini jadi budak di depan rajanya, kira-kira apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Yang namanya budak itu apa? Manut. Berani ngelawan Pak? Berani ngelawan? Enggak. Budak itu enggak berani ngelawan. Walaupun budak itu enggak dibayar Pak, maka kita di hadapan Allah itu posisikan kita itu sebagai budak. Ketika Allah perintahkan apapun ya ucapkan sami'na wa ata'na. Nah ini tapi banyak manusia itu ngaku hamba, tapi perilakunya tidak seperti hamba. Mungkin kita belum menjadi hamba yang baik di hadapan Allah, karena banyak perintah Allah yang kita tinggalkan, banyak perintah Allah yang kita ragukan,
Banyak perintah Allah yang kita itu melakukannya masih ragu-ragu. Ya, berarti kita belum menjadi hamba yang baik. Hamba yang baik itu ya ketika mendapatkan perintah ayaqulu sami'na wa ata'na, itu dia hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Nggih, mboten sami'na wa tafakkarna. Aku denger, aku mikir. Gitu. Nah, kira-kira kita ini kakean mikir napa kakean taat? Hah? Nah, kakean mikir sing ora penting. Ya. Jadi apalagi zaman sekarang, hampir semua perintah Allah niku ya lebih banyak dipikir dulu daripada diyakini dulu. Saya kemarin nulis itu, ada wilayah yang harus kita pikir dulu baru kita yakini, tapi ada wilayah yang harus kita yakini baru kita pikir. Ya, contoh, sholat itu dipikir dulu atau diyakini dulu, Pak? Diyakini dulu. Syariat itu diyakini dulu baru dipikir, dicari hikmahnya. Nah, orang sekarang ini dibalik. Orang sekarang, Pak, apalagi kami itu Pak di kampus itu banyak, di kampus itu polanya dipikir dulu baru diyakini. Nah, kalau sudah dipikir dulu baru diyakini ini jadi masalah. Belum tentu terus jadi yakin, jadi ragu. Iya ya gitu. Kalau syariat, kalau Quran itu kita yakini dulu baru kita pikir. Tapi kalau alam semesta itu kita pikir baru menghasilkan keyakinan. Ya. Makanya kalau bahasa Al-Quran ketika berbicara tentang Al-Quran, Allah selalu menyebut kata iman. Ya. Tapi kalau berbicara tentang alam semesta, Allah menggunakan kata berpikir. Ya. Berarti kalau Allah bicara Al-Quran itu kita yakini. Nah, hamba yang baik itu kalau dengar perintah Allah dalam Al-Quran itu ya yakin. Nanti dicari hikmahnya, Pak, ya. Contoh Allah perintahkan sholat, aqimus sholat. Udah, jalani sholat. Wah, sholat itu manfaatnya apa, Ustadz? Nanti. Nah, jangan mau melaksanakan sholat, manfaatnya apa sholat itu? Kira-kira sholat dulu apa enggak? Orang kalau ragu dulu kira-kira sholat enggak, Pak? Saya mau tanya, manfaatnya sholat apa kira-kira? Oke, kira-kira kalau ibu disuruh sholat terus mikir untuk kesehatan, mikir untuk ketenangan, kira-kira sholat enggak? Mesti mikir yang lain. Walah, daripada sholat mending jalan, kan? Bener enggak? Oke, kayak perintah wudhu itu diimani dulu, diyakini dulu apa dipikir dulu? Kalau dipikir jadi wudhu enggak? Contoh, wudhu itu manfaatnya apa, Pak? Wudhu untuk apa? Bersih. Kira-kira sama mandi bersih mana? Berarti mending mana? Mending mandi toh? Loh, bener enggak, Pak? Kira-kira wudhu sama cuci tangan pakai hand sanitizer atau pakai sabun, kira-kira bersih mana? Kalau ibu bapak mikir, dipikir dulu wudhu itu, saya yakin nggak ada orang mau wudhu. Oh, coba wudhu itu yang kentut mana?
bawah. Tapi wudu cebok enggak? Bener kan? Emang ibu kalau wudu cebok dulu? Enggak ada toh bagian cebok untuk wudu, ada enggak? Tapi kenapa kok kentut wudu kok sudah suci? Ini wilayah pikiran atau wilayah iman? Iman. Maka kalau perintah Allah itu dipikir dulu, nggak akan dilakukan. Pasti banyak orang ragu. Maka perintah Allah diyakini dulu, baru dipikir. Oh, wudu itu manfaatnya ini toh, ini toh, ini toh. Gitu. Ini yang harus kita pahami dulu. Nah, ini budak yang baik begitu, mengimani dulu. Kayak puasa kira-kira. Allah perintahkan kutiba alaikumusiyam. Kira-kira yakin dulu atau mikir dulu? Kalau yakin langsung amalkan, mau ada manfaatnya enggak nanti. Tapi kalau mikir dulu kira-kira, jane poso ki manfaatnya apa ya? Oh, jarine gue kesehatan. Oh, katanya untuk diet. Oh, katanya untuk ini. Kira-kira jadi puasa enggak? Karena di diet itu enggak perlu puasa bisa. Sehat enggak puasa bisa. Jadi ada wilayah yang harus diimani dulu, ada wilayah yang harus dipikir dulu, gitu. Tapi kalau bicaranya masalah kehidupan, ya, muamalah, itu harus mikir dulu. Baru nanti melahirkan keyakinan. Gitu Bapak Ibu. Makanya Allah menggunakan kata yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Maka mereka memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan memikirkan itu akan melahirkan iman. Tapi kalau perintah Allah mutlak, perintah sholat, perintah zakat, pokoknya perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran itu yang sudah jelas, ya kita yakini dulu, gitu. Maka kayak Isra Mi'raj itu, kita memahami Isra Mi'raj itu yakin dulu atau mikir dulu? Yakin dulu. Kalau mikir dulu nggak mungkin yakin. Memang ada orang naik ke langit cuman semalam, kan gitu akhirnya. Nah, maka sekarang ini penyakit, banyak sekali penyakit yang membuat umat Islam itu ragu, ya, yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya ini caranya iblis, namanya taswih. Taswih itu ngaburkan syariat, ya Pak, ngaburkan syariat. Syariat yang sudah cetha welo-welo dibuat kabur, remeng-remeng. Akhirnya orang malah jauh, menjadi takut, ya. Yang paling berbahaya ya itu cara iblis. Contoh begini Pak, iblis itu dulu cara menjebak Nabi Allah Adam alaihissalam itu dengan mengenalkan pohon khuldi. Artinya sebenarnya namanya bukan syajaratul khuldi aslinya, bukan pohon khuldi, tapi sebenarnya syajaratul zulmi aslinya, pohon kezaliman. Maka Allah larang, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Jangan kamu deketi ini pohon, kamu jadi orang zalim nanti. Tapi Nabi Adam didekati sama iblis, nama dari buah itu disebut khuldi. Jadi diganti namanya Pak. Jadi khuldi. Khuldi itu artinya kekekalan.
Jadi ngomong sama Nabi Adam, Allah itu ngelarang kamu deket-deket ini, ya, karena pohon ini pohon kekekalan. Kalau kamu makan kekal nanti kamu di surga. Wah, tergoda juga Pak. Nah sekarang kan begitu, ya. Agama Islam ini banyak dikasih label-label, ya, namanya taswih. Nah, ini akhirnya umat Islam menjalankan syariat itu ragu, ya, menjalankan syariat itu ragu. Kayak kemarin ada muncul salah satu dosen mengatakan sholat 5 waktu itu nggak ada dalam Al-Quran, gitu. Ya, ya memang kalau diruntut ya ora ono Pak, tapi kalau orang awam mendengar itu jadi ragu, terus saya sholat 5 waktu ini dasarnya apa? Nah, kan gitu akhirnya, ya, itu. Nah, ini nanti terus jadi kemana-mana Bapak Ibu, banyak sekali. Nah, akhirnya muncullah namanya Islam fobia, takut sama Islam itu sendiri, gitu. Itu ya cara-cara supaya kita ini tidak taat. Akhirnya banyak mikirnya daripada banyak taatnya. Nah, supaya kita menjadi hamba yang baik Bapak Ibu, maka posisikan kita hamba, Allah raja. Ya, posisikan diri kita hamba, Allah raja. Nah, Bapak Ibu, ayat ini bicara tentang raja pada hari pembalasan, Yaumiddin. Kata din Pak itu sama dengan kata agama. Agama itu dalam bahasa Arab ad-din, hari pembalasan juga din. Yaumiddin berarti hari pembalasan. Ad-din artinya agama. Apa kaitannya agama dengan hari pembalasan? Karena yang akan menyelamatkan manusia nanti pada hari pembalasan adalah agama. Nah, gitu Pak. Makanya ini penting kita pahami. Jadi nanti yang akan menyelamatkan manusia pada hari pembalasan itu adalah agama. Maka disebut Yaumiddin, hari di mana orang akan percaya sama agama. Orang sekarang pada ragu Pak sama agama. Mau berislam dengan benar aja takut. Mau jenggoten dianggap nanti fundamentalis, kan gitu, kan repot. Orang pada nganggapnya macam-macam, gitu kan. Ngomong kafir salah, sedangkan dalam Al-Quran ada surat Al-Kafirun, ya. Nek ngapir-ngapir nih uang niku mboten bener. Tapi kalau kita bicara tentang kekafiran, lah apa salahnya? Kan ngoten to, Pak? Nah, kira-kira nek Abu Jahal niku kafir napa mboten? Ya kafir toh, kan gitu. Tapi orang sekarang pada takut kadang. Ya. Itu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang orang mulai banyak yang ateis. Coba Bapak cek sekarang di Indonesia ini yang berkembang ateisme itu sudah berani memunculkan jati dirinya. Yang kedua, agnostisisme. Agnostis itu percaya sama Tuhan tapi tak percaya sama agama. Ya. Bapak kalau ada salah satu obrolan wawancara, siapa itu ya, kalau nggak salah si Coki atau siapa itu dia punya paham itu.
ya, yang sama Habib Hussein ya, tidak salah ya, itu dia punya paham itu. Banyak orang sekarang yang agnotis, tidak percaya agama tapi percaya Tuhan. Pripun niku, Pak? Tidak punya agama dia. Kalau zaman dulu itu kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa ya, Pak? Kebatinan mungkin ya. Kalau orang dulu itu orang-orang yang ngambil pemahaman kebatinan. Dia percaya sama Tuhan tapi tidak punya agama. Agamanya nggak jelas. Ya dia tidak sholat, tapi kalau ditanya Tuhan ada, yang ngatur hidupnya Tuhan, tapi tidak, dia tidak punya agama. Ini sekarang berkembang. Anak-anak muda itu banyak yang tergiur dengan hal itu, karena dunia sudah mulai bebas. Jadi dengan kebebasan itu akhirnya dia tidak beragama, karena agama akan membatasi dia. Ya, nah, ini kemudian jadi masalah. Nah, banyaknya orang ragu dengan agama nanti akan dibuktikan agama ini ketika Yaumiddin, hari di mana agama akan dibuktikan. Gitu. Bapak sekarang sholat, kayaknya manfaatnya untuk apa sih sholat, gitu kan? Nanti Bapak akan menikmati sholat ini ketika di alam kubur. Bapak akan menikmati sholat ketika nanti di akhirat. Ya gitu saja, sederhana. Sekarang mungkin Allah untuk apa sholat, gitu ya, untuk apa ini itu. Nanti Bapak Ibu akan merasakan kalau sudah meninggal dunia itu hari di mana agama akan dibuktikan. Pun sekarang orang mau ngomong apa terserah. Maka dalam surat Al-A'raf itu, surat Al-A'raf ayat 50-an kalau tidak salah, saya agak lupa, ada percakapan penduduk surga sama penduduk neraka. Ya. Jadi penduduk surga itu penduduk neraka memanggil penduduk surga. Ya, penduduk neraka itu bertanya kepada orang yang ada di dalam surga. Ya, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo? Apa kamu menemui janji Allah itu benar? Karena Allah di dalam Al-Qur'an, Rasulullah di dalam sunnah, ya, menjanjikan orang yang beragama, orang yang beriman, alladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang beriman, orang beramal soleh itu masuk surga. Ini janji Allah. Maka orang neraka nanya sama penduduk surga, apa Tuhan, janji Tuhanmu benar? Apa kata penduduk surga, Pak? Ya, penduduk surga menjawab, ya, kami mendapatkan apa yang Allah janjikan itu benar. Ketika kita sholat, ketika kita zakat, ketika kita haji, ketika kita umrah, ketika kita beramal saleh, itu semua ternyata janji Allah ditepati ketika di akhirat. Nah, penduduk surga nanya sama penduduk neraka, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Apa janji Tuhanmu juga engkau dapatkan? Apa jawaban penduduk neraka? Kami mendapatkan janji Allah itu benar, bahwa innal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Orang-orang kafir
mereka yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada ayat-ayat Allah, ingkar perjumpaan di hari akhir, maka mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Apa kata penduduk neraka, Pak? Kami menemui janji itu. Jadi bapak-bapak, jadi orang beriman tuh kira-kira angel apa gampang? Hah? Gampang ya, Bu ya? Hah? Jadi orang beriman sulit apa gampang, Pak? Lo belum tentu lo orang ke masjid itu beriman. Coba kita renungi sampai Bapak Ibu itu benar-benar yakin. Karena nanti di akhirat itu akan ada obrolan penduduk surga sama penduduk neraka itu. Ya. Maka kita ini sekarang ketika beragama, yakini agama kita ini akan menyelamatkan kita nanti di akhirat, Pak Bu. Kayaknya sih nyantai-nyantai Pak nggih, salat, maca Quran, ya toh. Tapi ini agama, Pak. Ini agama. Gitu. Maka kita jaga. Kita jaga. Ya. Ini kita jaga. Muslimun, jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Pegang teguh Pak Bu, ya, pegang teguh kalimat ini. Pokoknya agama itu jalankan, apapun itu. Pokok kalau sudah urusan agama yakini, mikirnya nanti. Walaupun wajib mikir, karena nanti dengan mikir itu kita akan bisa diskusi dengan orang, bisa menjelaskan kepada orang hikmah-hikmahnya apa. Tapi ini harus kita yakini dulu. Ya. Gitu Bapak Ibu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari pembalasan itu yang disebut dengan hari kiamat. Ya. Cuman hari pembalasan itu nanti prosesnya panjang. Di alam kubur itu sudah ada proses. Nanti sudah bisa menikmati. Ya Pak. Nanti di kuburan itu kita sudah bisa menikmati amal soleh kita. 3 hal kata Nabi, Bapak Ibu sudah bisa merasakan nanti. 1, sedekah jariyah. 2, ilmu yang manfaat. 3, anak soleh yang mendoakan. Niki nanti udah bisa Bapak Ibu rasakan. Bapak Ibu bangun masjid ini, ketika meninggal dunia, semua orang sholat, semua orang yang pakai masjid ini pahalanya ngalir pada Bapak Ibu. Itu udah bisa dirasakan amal solehnya. Bapak Ibu ngajarkan ilmu, ilmunya dimanfaatkan, ngajarin alif ba ta, ada 100 orang, kok 100 orang itu ngerti alif ba ta, bisa baca Quran, kita meninggal, 100 orang setiap baca Quran, pahalanya ngalir ke kita. Itu di kuburan sudah bisa kita rasakan. Anak soleh yang mendoakan, kita meninggal, kita punya anak soleh mendoakan, ngalir pahalanya. Anak kita sholat, ngalir pahala sholat anak kita. Anak kita ngaji, dapat pahala ngaji kita. Itu udah kerasa Pak di akhirat, di kubur. Nanti kita pada hari pada padang mahsyar, nanti setelah dari kubur kita akan dibangkitkan Pak, namanya di padang mahsyar, yaumil ba'as, hari kebangkitan. Nanti yang pertama kali dibangkitkan itu Nabi Muhammad. Baru setelah itu orang-orang yang meninggal di makam Baqi. Jadi orang Baqi itu Pak yang dimakamkan di makam Baqi di Madinah itu, nanti itu termasuk orang yang
pertama akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang bisa meninggal di Madinah dan bisa dimakamkan di Baqi itu menjadi orang-orang pertama, yang rombongan pertama yang dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Ya, dan orang-orang yang meninggal di kota Madinah itu jaminannya surga. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah itu ya dibangkitkan semuanya. Nah, kita dibangkitkan itu Bapak Ibu, itu dalam bentuk wujud kita, amal soleh kita. Ada yang dibangkitkan itu perutnya sebesar gunung Uhud, pemakan riba, pemakan makanan haram, ya itu. Tapi orang-orang yang menjalankan agama dengan benar, ad-din tadi, yang lain dibangkitkan telanjang, ya, kita dibangkitkan, orang-orang beriman itu dibangkitkan dengan keadaan yang sangat rupawan. Yang lain di bawah matahari terik. Dalam hadis dikatakan tudna syamsu yaumal qiyamati kamik dari mil. Matahari itu direndahkan 1 mil. 1 mil itu 1,5 kilo. Berarti matahari nanti pada padang mahsyar itu cuma 1,5 kilo. Panasnya bukan main Pak. Sekarang posisi matahari itu jutaan kilo Pak di atas. Nah ini cuma 1,5 kilo. Maka nanti akan membakar tubuh orang di padang mahsyar itu. Akhirnya apa? Mereka mengeluarkan keringat sampai keringatnya itu menenggelamkan mata kakinya, ada yang menenggelamkan lututnya, menenggelamkan pusarnya, ada yang menenggelamkan mulutnya, sampai mereka tenggelam dengan keringatnya saking panasnya. Itu di padang mahsyar. Itu nunggu antrian dihisab. Ya. Itu nunggu antrian dihisab. Nah, orang beriman itu berada di Haud namanya. Haud itu telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka di situ menikmati hidangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Haud Kausar. Ya, telaga Kausar. Nanti Bapak-bapak, Ibu akan menikmati minuman dari telaga Kausar itu yang dikatakan oleh Rasulullah manisnya melebihi manisnya madu, ya, putihnya melebihi putihnya susu, ya, dinginnya melebihi dinginnya salju. Kalau diminum tidak akan haus selama-lamanya. Ya. Jadi kita kalau sambil nunggu ditimbang, sambil nunggu yaumil mizan, itu berada di haud itu. Yang lain Pak kepanasan di mahsyar. Ini yaumiddin itu panjang prosesnya. Nah, baru setelah nanti di padang mahsyar ada namanya mizan. Yaumil mizan, hari penimbangan. Nah, kita termasuk yang ditimbang apa enggak? Karena ada kelompok yang tidak ditimbang. Satu orang kafir. Orang kafir itu enggak ditimbang sama sekali. Dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang kafir itu mereka enggak ditimbang sama sekali, enggak dihisap. Karena dia langsung masuk neraka. Karena memang enggak masuk database. Ya Pak ya. Orang kafir itu enggak ditimbang Pak. Karena yang ditimbang itu yang punya amal kebaikan, punya amal keburukan. Nah, orang kafir ini tidak punya kebaikan. Kenapa? Karena syarat dicatatnya kebaikan beriman. Apa Pak? Syarat dicatat kebaikan beriman. Ini ingat, Bapak setelah baca syahadat sekecil apapun dicatat sama Allah. Tapi kalau tidak syahadat sama sekali,
kita ini belum terdaftar. Ya. Sampai orang kafir dalam Al-Qur'an itu kecele karena mereka di dunia merasa berbuat baik, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Loh, saya dulu sedekah, saya dulu bantu anak yatim, saya bantu bencana alam, miliaran saya keluarkan, tapi semuanya kasarabim muntasir, semuanya hanya seperti debu berterbangan, tidak ada yang dicatat. Ya, maka syaratnya amal kebaikan itu iman. Ini penting. Yang kedua, yang tidak akan ditimbang adalah orang yang imannya di atas rata-rata. Para nabi dan rasul, para sahabat. Di makam Baqi itu, Pak, makam Baqi ada 70.000 orang yang dibangkitkan tanpa hisab. Di makam Baqi itu kalau dihitung haji wada aja ada 100.000. Kayaknya kita nggak kebagian, ya. Di makam Baqi itu ada 70.000 udah, ya. Yang kedua, yang selanjutnya selain para sahabat adalah orang-orang yang memang kesolehannya di atas rata-rata semuanya. Itu orang-orang yang memang mereka bighairi hisab, ya, yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Nah, kalau kita standarnya kita ini ya kayaknya ditimbang kabeh, ya Pak ya. Kalau ditimbang ini kemungkinan masuk surga langsung, kemungkinan masuk neraka dulu. Kalau di dalam kitab Ihya itu diceritakan begini, Pak, mohon maaf. Kalau amal bapak ibu lebih banyak, maka bapak ibu langsung masuk surga, nggak perlu masuk neraka. Ya. Tapi kalau amal bapak ibu lebih banyak buruknya, maka bapak ibu masuk neraka dulu baru masuk surga. Dibersihkan dulu, dialupi sih, diresiki sih, ya. Makanya Abu Hanifah itu menyebutkan alat bersuci itu 3: air, tanah, api. Ya, iya, api itu termasuk alat untuk mensucikan. Kenapa? Karena orang di dalam neraka dibakar dulu baru suci. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ngitung lah banyak dosanya atau banyak amalnya. Tapi logikanya harusnya banyak amal. Logikanya. Kenapa? Karena satu kebaikan dilipat gandakan 700. Kalau keburukan, satu keburukan ya cuma satu itu. Logikanya masuk surga langsung. Nah, tapi nggih mboten ngertos. Engko amale akeh, lek ngrasani akeh. Wah, ini baik ya. Ternyata kene nuntut. Gitu. Contoh, nah, nanti itu rame loh Pak, rame nanti. Ya, contoh gini. Karena kita hidup di contoh ini, orang 100 nih, kita punya keluarga 100. Kita mau masuk surga dituntut 1, ya. Woi, kok sik mlebu swargane, itu salah ya kan gitu. Akhirnya ditarik dulu udah masuk surga. Sini ngomong, dia baik kok, aku bersaksi. Akhirnya kan begitu, rame nanti itu. Makanya buatlah persaksian yang baik dalam kehidupan sehingga kita di akhirat banyak yang bela. Itu penting. Karena kita tidak ada yang lepas dari kesalahan. Itu inti kuncinya. Ya. Kalau kita punya dosa banyak, maka
Fa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau habis berbuat buruk, ganti dengan kebaikan, supaya kebaikan itu menutup keburukan kita. Karena kita nggak akan pernah luput dari kekurangan, kesalahan, dan keburukan. Itu kuncinya, ya. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.